Audio Jungle. Audio Jungle. Halo pemirsa, selamat siang Indonesia. Pastikan siang ini kita sehat semua. Bertemu kembali dengan saya Udo Pesel. Saya siang ini berada di kelompok Gapotan Nagari Kota Brapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam acara program udara bersih Indonesia atau UBI, yang acara ini diadakan di kelompok Tani Languang Nagari Kota Brapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Coba saya coba ke dalam pemirsa. Ini suasana di dalam pondok kelompok tani ini. Ini sekali lagi pemirsa, dalam acara program udara bersih atau program Indonesia bersih pemirsa. Dihadiri oleh ketua-ketua kelompok tani dan Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan ketua kelompok tani Languang. Halo pemirsa, ini ketua kelompok tani Languang pemirsa, Bapak Martavius. Kita pada hari ini akan mengikuti pelatihan SLMTOT, mulsa tanpa olah tanah, yaitunya tanpa membajak, tanpa bajak. Artinya apa ingat anak ibu-ibu waktu orang tua kita dulu ke dalam lado semulai memacang gagang. Jadi sekali lagi pemirsa, program udara bersih Indonesia ini di Kecamatan Bayang cuma dapat 3 kelompok, yakni kelompok Tani Languang di Nagari Kota Brapak dan kelompok Tani Kafe Panji Jaya dan kelompok Tani Nagari Kapujan. Bedengnya 1 kali 1 meter lebar, kemudian kalau panjang terserah. Kemudian dihadiri oleh UPTD Kecamatan Bayang dan Bapak kita membuat Kadis Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, bedengan untuk antimun. ketua kelompok tani. Nah itulah, jadi memang di Bapak sini narasumber setelah kita coba ikuti pelatihan di dan Padang seluruh anggota atau ketua kelompok tani C Nagari Kota Brapak. Halo pemirsa, juga dihadiri oleh ketua KWT C Nagari Kota Brapak. Pada konvensional 20 sampai 25 cm. Kalau pada sistem NTT 30 sampai 35 tinggi. Kemudian dari penyerang hamawer sama Ini pemirsa nih PL Nagari Kota Brapak dan didamping oleh ketua kelompok tani Nagari Kota Brapak. konvensional hasilnya 4,7 sampai 4,8. Halo pemirsa, ini adalah kata sebutan atau sepatah dari UPTD Pertanian Kecamatan Bayang yang ada di sekitar lokasi kita. Namun dalam bidang pertanian ini telah lama digalakkan oleh Pak Joni, bekas Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dan setelah itu diterapkan kepada kita masyarakat yang ada di Sumatera Barat dan diadakan pelatihan. Dan dalam waktu itu kami utus salah satunya Pak Martavius mewakili dan Pak Erwin. Akhirnya ditunjuklah, mungkin berkat andil dari Pak Kadis, dapatlah dari sekian kabupaten dan kota di Sumatera Barat dapat salah satunya Pesisir Selatan. Terima kasih Pak Kadis. Halo pemirsa, ini arahan atas kata-kata dari Kadis Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan itu Bapak Mardianton. Selama ini petani kita akan selalu berteriak ketika pupuk tidak ada. Ini salah satu bentuk dari resolusi konflik, resolusi dari permasalahan kelangkaan pupuk yang ada di daerah kita. Jadi Bapak Ibu, memang konsep-konsep seperti ini sebenarnya konsep-konsep alam yang seharusnya menjadi budaya kita Bapak Ibu. Tetapi memang ada kondisi-kondisi yang membuat kita petani lebih manja mungkin Bapak Ibu. Karena memang kita lebih cenderung berperilaku instan. Nah hari ini PIL Indonesia melalui kadernya melaksanakan kegiatan yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Kita yang awalnya berpikir mungkin pupuk anorganik itu segala-galanya,
ternyata kondisinya faktualnya tidak seperti itu, existingnya tidak seperti itu. Kenapa Bapak Ibu ingin saya sampaikan? Jadi waktu saya masuk ke Dinas Pertanian Bapak Ibu di 31 Desember 2021, itu produktivitas pertanian kita khususnya padi Pak, itu di angka 4,8 ton produktivitas padi kita per hektar. Dan di tahun 2022 itu memang terjadi kelangkaan pupuk yang luar biasa karena memang adanya perubahan kebijakan di sektor di pertanian, khususnya masalah distribusi pupuk bersubsidi yang terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 2022. Itu sangat fundamental perubahan kebijakan. Awalnya pupuk bersubsidi itu bisa digunakan untuk 70 varietas di pertanian, berubah signifikan. Hanya boleh untuk 9 komoditi, 3 di tanaman pangan, 3 di hortikultura, dan 3 di perkebunan. Artinya sebagian besar ini sangat berpengaruh terhadap kondisi pertanian Indonesia. Nah, kelangkaan pupuk seperti ini tentu menimbulkan inisiatif petani, dan kita khususnya di Selatan itu mengarahkan kebijakan kita ke pupuk organik. Sehingga melalui kawan-kawan peternakan saya minta itu ada kelompok tani memang betul-betul bisa sebagai produsen resmi pupuk organik. Dan ketika ada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi, saya minta kalau pupuk organik yang dibantu Selatan itu berasal dari Selatan. Nah, kondisi ini mungkin antara mulsa tanpa olah tanah ini mungkin seperti pupuk organik dengan pupuk hayati, mungkinlah seperti itu. Termasuk Pak Ketua kelompok Langong tadi menyampaikan itu akan dilakukan apa tadi Pak? Pengembalian jerami ke tanah. Jadi mungkin mirip seperti itu. Nah seperti pemirsa, Kadis Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung program udara bersih Indonesia nih UBI ini pemirsa. Sehingga perilaku petani kita bisa berubah, dan permasalahan pupuk bersubsidi yang selama ini selalu menjadi isu katakan khususnya di sektor pertanian menjadi isu sentral, bahkan menjadi isu nasional, bisa kita selesaikan, kita berikan resolusinya seperti ini. Sebenarnya banyak nanti sebenarnya kegiatan petani yang sifatnya bisa mengembalikan kondisi tanah kita jauh lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mempunyai pandangan dan persepsi yang sama. Dan yang pasti Pak, kegiatan seperti ini ketika nanti disampaikan oleh Pak Mumun sama Pak Pertanian. Alhamdulillah pemirsa, acara UBI ini udara bersih Indonesia ini langsung dibuka oleh Kadis Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Bapak Mardianton. Para pemirsa, ini arahan atau ada satu UBI atau dari ada satu pesisir selatan dalam udara bersih Indonesia pemirsa memberi arahan kepada ketua kelompok tani atau ketua kabupaten atau ketua RT. Apa itu mulsa tanpa olah tanah? Itu harus tahu kita dulu, mulsa tanpa olah tanah. Jadi mulsa tanpa olah tanah, kita tanpa mengolah tanah bisa menanam. Dan mulsa tadi bukan mulsa plastik Bapak Ibu ya. Mulsa tadi adalah jerami atau sisa tanaman atau rumput-rumput yang kita tutupi di atasnya. Itu namanya mulsa tanpa olah tanah. Jadi mulsanya itu adalah sisa-sisa tanaman yang bisa melapuk capek, contoh jerami, rumput-rumput, ilalang atau yang lain, atau daun-daun. Itu yang kita tutupi untuk tanah. Kemudian apa kegunaannya? Tentu kita kalau orang Minang Pak, kalau nak balabu nak mau ngerajon do. Apa kegunaannya? Kalau daging mulsa itu tadi. Yang pertama, kelembapan tanah Bapak Ibu akan terjaga karena tidak langsung karena sinar matahari itu tertutup. Yang kedua, pupuk Bapak Ibu. Kalau kita mau pupuk itu tidak kena hujan lama bertahan pupuk tadi. Jadi kalau tidak ada daun-daun itu karena hujan, kini kita mau pupuk nyoba di hujan kini. Kalau urea bisa dicari, besok tidak ada dong. Tapi kalau mulsa tanpa olah tanah bisa dibuka. Itu masih ada pupuk-pupuk di dalamnya. Oke pemirsa, inilah setelah pelatihan tadi di Pondok Kopotan langsung praktek ke lapangan dalam acara program MTOT, program Indonesia Udara Bersih, dan ini langsung dipraktikkan oleh Ketua Kelompok Tani Langung Surya. Oke.
Dan langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan atau Bapak Kepala Dinas Pertanian Bapak Mardianton, dan juga dihadiri Ketua Langung Surya, Ketua ini Bapak Kabid, Bapak Kadis, dan ketua-ketua kelompok tani dan ketua-ketua KWT Sekenagari yang Kota Brapak. Nah, ini pemirsa jarak tanamnya pemirsa. Kita doain pemirsa agar program ini dicontoh oleh masyarakat kita, karena program ini sangat membantu masyarakat kita dalam pengolahan tanah atau pengolahan pertanian, karena bebannya juga biayanya sangat murah.